warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, kembali lagi bersama saya Widya Usada di Dinamika Siniar. Nah Sobat Kampus, kali ini Dinamika Siniar akan mengulik seputar konservasi alam yang tentunya pembahasan kali ini akan sangat penting dan menarik karena kita sebagai manusia akan selalu berkaitan dengan lingkungan. Nah, Sobat Kampus, di sini telah hadir narasumber yang luar biasa dan berpengalaman tentunya di bidang konservasi alam, yaitu Kak Sela. Baiklah, kita sapa saja pemateri kita, narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Kak Sela. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Nah, untuk kesibukan belakangan hari ini apa itu Kak? Mungkin untuk belakangan ini kerja kali ya, kasih kerja gitu aja sih. Oke. Nah, Sobat Kampus, Kak Sela ini merupakan alumni dari aktivis Nature X Youth di Yayasan WWF Indonesia. Beliau juga penerima beasiswa Peduli Orangutan dan saat ini bekerja di Orangutan Information Center. Wah, luar biasa sekali narasumber kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengulik lebih lanjut mengenai konservasi alam, ada baiknya nih kita semua mengenal narasumber kita yang luar biasa hari ini. Boleh dong Kak perkenalkan dirinya? Nama saya Sela Novitasari, merupakan alumni biologi dari Unimed. Saat ini sedang bekerja di Lembaga Konservasi Yayasan Orangutan Sumatera Lestari, Orangutan Information Center, yang mana lembaga ini memang fokusnya ke konservasi orangutan dan restorasi hutan. Gitu. Ya, sobat kamu sekalian sudah mengenal siapa sih Kak Sela ini, dan sekarang kita akan mengulik apa itu konservasi alam yang beliau tekuni. Nah, pertanyaan yang pertama tadi kakak sudah menyinggung bahwasanya kakak adalah penerima beasiswa orangutan. Nah, bisa nggak sih Kak cerita ke kami bagaimana sih perjalanan kakak bisa mendapatkan beasiswa peduli orangutan itu? Jadi waktu kuliah itu sebenarnya nggak fokus ke konservasi, cuman ada beberapa teman yang memang dia juga penerima beasiswa ini, jadi iseng gitu, pengen coba juga, mana tahu lulus gitu. Jadi sempat buat esai, sampai akhirnya minta rekomendasi teman nih, gimana sih buat esai yang bagus tentang orangutan, padahal sebelumnya tuh belum tahu sama sekali orangutan itu gimana, konservasi orangutan, restorasi hutan itu belum tahu. Jadi ada beberapa teman yang ngarahin lah begini-begini sampai akhirnya bisa lulus esainya dan presentasi saat itu, sampailah pada akhirnya dapat beasiswanya itu kalau nggak salah di semester 5 dan ya sampai akhirnya bisa dapat dan join di OIC gitu. Nah, beasiswa itu kakak peroleh setelah atau sebelum masuk Information Center, Orangutan Information Center? Sebelum, jadi masih mahasiswa karena beasiswanya memang khusus untuk mahasiswa biologi dan kehutanan. Nah, saat itu ya masih semester 5 dan memang belum tahu OIC itu bagaimana gitu. Nah, kan tadi kakak udah menyinggung bahwasanya kakak itu berlatar belakang biologi. Nah, itu bagaimana sih kakak bisa masuk dan ada nggak sih kesulitan-kesulitan dalam menekuni bidang konservasi alam ini? Jadi kesulitannya itu sebenarnya harus belajar lagi karena di biologi sebenarnya enggak ngambil ke konservasinya nih. Jadi setelah dapat beasiswa peduli orangutan barulah mulai mendalami. Jadi kesulitannya mungkin harus belajar lagi, harus cari tahu orangutan itu bagaimana, konservasi orangutan, sampai akhirnya bisa penelitian tentang pohon sarang orangutan. Nah, jadi dari situ awal mulanya bisa tahu nih gimana sih tentang konservasi orangutan itu sampai akhirnya bisa selesai kuliah dan OIC itu sangat sangat menggait penerima beasiswa untuk bisa benar-benar terjun ke dunia konservasi orangutan gitu. Karena penelitian juga harus tentang orangutan gitu kan.
Dan mungkin kesulitannya hanya itu sih, yang tadinya nggak tahu tentang konservasi, nggak tahu tentang orang utan, harus pelan-pelan belajar, cari tahu gitu, sampai akhirnya bisa sekarang ini gitu. Wah, luar biasa sekali perjalanan Kakanda kita ini ya. Jadi Kak, ketika Kakak memutuskan untuk mau terjun menekuni dunia konservasi, gimana nih respon orang tua Kakak ketika Kakak ngomong gitu? Eh, Kalau respon orang tua, kebetulan anak terakhir. Jadi ya sama-sama tahu ya, anak terakhir itu kayak dibatasin, keluar rumah aja dibatasin gitu. Jadi setelah awal-awalnya sih kurang dapat respon positif ya, karena pekerjaan di dunia konservasi ini kan harus ke lapangan, harus ke sana kemari gitu kan. Jadi awalnya itu ya kurang dapat perhatian lebih, karena sebenarnya kurang diizinkan gitu, kurang dikasih izin, karena harus keluar, harus menginap gitu kan, jauh dari orang tua, apalagi anak terakhir. Jadi sempat orang tua tuh khawatir gimana nanti kerjanya gitu, apalagi di hutan gitu kan. Jadi bayangan orang tua ini di hutan itu nanti banyak hewan buas gitu kan. Sampai akhirnya saya bantu jelasin ke orang tua, pekerjaannya tuh begini, nanti kita begini, ada kok yang menggai, ada kok yang menjaga di sana gitu. Sampai akhirnya orang tua luluh dan dia mengizinkan bisa terjun ke dunia konservasi yang tadinya itu ibaratnya masih anak rumahan gitu, jarang keluar rumah. Baru setelah bekerja di OIC lah benar-benar tahu dunia luar itu bagaimana, terus bekerja di hutan itu bagaimana gitu. Jadi intinya ketika kita nggak diizinkan orang tua, kita harus pandai mengkomunikasikannya. Betul, ya kan? Nah, betul. itu tips Sobat Kampus kepada sobat semua ketika orang tua tidak mengizinkan Sobat Kampus semua menekuni salah satu bidang gitu. Kemudian Kak, mungkin Sobat Kampus di rumah ini yang sedang menonton masih ada nih yang bingung, apa sih konservasi itu dan apa saja yang dilakukan ketika menekuni bidang konservasi alam? Ya, jadi konservasi itu pekerjaan yang memang berkaitan dengan lingkungan. Jadi kebetulan saya bekerja di konservasi yang fokus ke orang utan Sumatera. Jadi pekerjaan di dunia konservasi orang utan Sumatera, kayak di lembaga tempat saya bekerja itu memang fokus kepada restorasi hutan, pemulihan habitat orang utan, tepatnya di Taman Nasional Gunung Leuser gitu. Jadi pekerjaannya itu emang benar-benar memulihkan kembali hutan yang tadinya terdegradasi ataupun dirambah oleh perusahaan-perusahaan ilegal, itu dikembalikan lagi. Contohnya kita ambil yang kasus sering terjadi itu perkebunan sawit ilegal gitu. Jadi ketika di lapangan melihat sawit ini nih masuk nih ke Taman Nasional dan dia emang ilegal gitu, tidak ada sertifikat atau apa yang memang membuktikan bahwa dia itu perusahaan yang legal, dan setelah dicek ternyata benar masuk ke kawasan Taman Nasional, yang mana Taman Nasional ini merupakan yang di Leuser itu merupakan habitat satwa kunci ya. Jadi lokasi perkebunan sawit ini kita ambil kembali, kemudian kita tebang, sampai akhirnya kita restorasi kembali, kita tanami pohon-pohon hutan, sampailah dia kembali menjadi hutan gitu. Selain itu juga pekerjaan di konservasi itu khususnya di orang utan, karena kita fokus ke orang utan, jadi sering nih terjadi konflik. Misalnya ada perkebunan yang memang berbatasan dengan habitat orang utan, jadi itu sering terjadi konflik. Orang utannya masuk ke kebun masyarakat gitu kan, ngambilin rambutan, ngambilin buah-buahan, durian segala macam, karena orang utan sangat suka durian. Jadi ketika emang bener-bener udah musim durian nih, orang utan dia bakalan keluar tuh dari habitatnya, masuk ke perkebunan masyarakat. Nah, sebenarnya kita harus tanda tanya ya, kenapa orang utan itu keluar dari habitatnya? Ada apa di habitatnya? Apakah sudah tidak ada buah atau apa gitu? Sebenarnya itu jadi tanda tanya.
apakah di hutan itu sudah ada pembukaan lahan sehingga orang utan keluar dari habitatnya. Nah, itu yang sering terjadi konflik, dan akhirnya tim dari OIC turun ke lapangan untuk merescue, untuk melihat apakah benar-benar dia keluar dari habitatnya, atau pernah juga terjadi perkebunan masyarakat ini masuk ke kawasan taman nasional. Nah, jadi ketika ada konflik kan ketahuan nih jadinya kalau kebun mereka tuh masuk ke taman nasional. Nah, kalau misalnya tim dari OIC itu ketemu kasus yang seperti itu orang utan dibiarin aja karena memang itu habitatnya gitu. Dan seharusnya jadi ketahuan nih, yang tadinya masyarakat itu perladangan dia, jadi ketahuan kalau ternyata dia masuk ke area taman nasional. Dan ketika terjadi konflik orang utan seperti itu, tim kita langsung ngelihat lokasi, lalu mereka ambil tuh orang utannya dulu. Kalau misalnya kasusnya orang utan itu jauh dari habitatnya, kan pasti tim di lapangan ngecek tuh dari GPS, ngelihat ini benar-benar habitatnya atau bukan. Nah, kalau dia terisolasi jauh dari habitatnya, itu tim akan merescue, mengambil orang utannya, dia akan membius, lalu orang utannya diambil, kemudian dicek kesehatannya, kira-kira dia memang sehat gitu, langsung dibawa ke habitatnya yang asli gitu, ditranslokasi gitu. Jadi pekerjaan di konservasi itu pasti ya emang nanganin masalah lingkungan ya, apalagi kalau saya emang fokus di orang utan, jadi nanganin tentang orang utan, konflik orang utan gitu, sama pemulihan ekosistem gitu. Nah Kak, ini kan berdasarkan apa yang Kakak ceritakan tadi, bahwa konservasi alam ini banyak nih tantangan-tantangannya. Kenapa sih Kakak tertarik untuk masuk dan mendalami bidang ini? Kalau bicara tertarik, sebenarnya mungkin takdir kali ya. Takdir, karena yang membawa saya ke dunia konservasi, pintu gerbangnya itu dari beasiswa. Jadi setelah saya menerima beasiswa peduli orang utan, jadi tahu bagaimana sih nasib orang utan kita gitu. Jadi lebih tahu bagaimana sih sebenarnya konservasi orang utan ini, dan apa-apa saja sih yang dihadapi orang utan ini di lapangan gitu. Jadi lebih tahu dan makin cinta sebenarnya ke dunia konservasi, karena emang nggak jauh dari kehidupan kita kan. Dan ini benar-benar, apalagi orang utan yang merupakan satwa kunci, kita katakan dari 4 spesies satwa kunci yang dilindungi dan statusnya terancam punah, itu sebenarnya sangat sedih gitu. Ketika kita dengar berita berita gitu, ada orang utan dia masuk ke perkebunan sawit yang baru dibuka gitu, yang masih mau ditanami sawit, dia jalan di situ ya. Apalagi kita tahu kalau orang hutan di Sumatera itu dia arboreal ya. Arboreal itu dia lebih banyak menghabiskan waktu di atas pohon. Jadi ketika orang hutan turun ke tanah, itu berarti udah sangat terancam gitu. Padahal yang kita tahu, orang hutan Sumatera itu mereka pasti akan menghabiskan waktunya di pohon gitu. Karena di bawah, kalau di Sumatera ada namanya predator harimau Sumatera gitu. Jadi ketika mendengar kasus-kasus orang utan yang ditembaki sampai 74 peluru, kayak kalau misalnya tahu berita orang utan Hope yang anaknya diambil terus induknya ditembakin gitu kan, sedih gitu. Sampai akhirnya anaknya dehidrasi, dan karena induknya ini tadi udah buta gitu, sampai dia emang udah nggak tahu bagaimana cari makan, dan anaknya itu sampai mati karena dehidrasi, terpisah dari induknya gitu. Itu sedih, dan emang ini panggilan hati lah kayaknya gitu. Walaupun saat ini memang saya bekerja di lembaga konservasi, namun tidak fokus ke lapangannya gitu. Emang bekerja di belakang layar sebenarnya, tapi sedikit banyaknya tahu bagaimana sih yang terjadi di dunia konservasi itu, terutama orang utan gitu. Jadi
ya emang sudah sepertinya udah panggilan hati kali ya bekerja di dunia konservasi gitu. Ya Kak, kan tadi banyak nih yang punah, banyak yang kelaparan, sakit. Itu biasanya gimana sih Kak cara kita biar supaya mencegah mereka itu dari kepunahan, ataupun gimana langkah-langkahnya biar supaya kita tuh peduli bahwa mereka itu memang hewan yang harus dilindungi. Nah, mungkin untuk anak muda ya, sekarang tuh anak muda yang lagi semangat-semangatnya, kita mulai awareness aja dari kita kan masing-masing punya sosial media nih gitu. Coba aja untuk bagi yang belum terlalu paham, kita cari tahu bagaimana sih sebenarnya nasib konservasi gitu kan. Kita cari tahu, kemudian mungkin kita bisa mulai mengedukasi sekitar. Itu adalah hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Selagi kita belum terjun ke dunia konservasi, kita masih orang biasa istilahnya, kita bisa cari tahu dan kita mulai mengedukasi sekitar gitu. Kalau untuk anak-anak muda mungkin bisa melakukan edukasi lewat sosial medianya, lewat Instagram, Facebook dan lain-lain, Twitter gitu. Kita mulai ini aja, kita mulai beritahu nih bahwa sering-sering kita share informasi tentang orangutan. Nih ada orangutan, statusnya sedang begini nih, kita harusnya mencegah, jangan kita buru gitu. Karena kebanyakan sekarang orangutan itu diburu untuk dijual belikan, untuk diperdagangkan secara ilegal. Bahkan dipelihara untuk orang-orang yang memang berduit istilahnya. Itu dipelihara. Padahal orangutan yang dipelihara sejak bayi, jadi begini, orangutan yang dipelihara itu mereka melewati proses yang apa ya, yang kejam sebenarnya. Karena orang yang memburu, mereka akan memisahkan induk dengan ibunya, induk dengan anaknya. Jadi anaknya ini yang dijual gitu. Bahkan kadang induknya ini sampai dibunuh supaya terpisah dari anaknya. Jadi ketika anaknya ini dijual yang masih unyu-unyu, masih kecil, itu masih lucu-lucunya gitu. Memang benar-benar sama seperti kita manusia, orangutan itu, karena gennya itu 97% mirip manusia. Jadi ketika orangutan ini dipelihara dari bayi, ketika orangutan ini besar, itu bahkan ukuran tubuhnya akan melebihi ukuran orang dewasa gitu. Bahkan kekuatan orangutan ini juga bisa melebihi 3 kali atau bahkan lebih dari tenaga orang dewasa gitu. Jadi emang benar-benar orangutan bukan hewan peliharaan gitu. Orangutan ini memang berhak hidup bebas di alam, karena salah satu fungsi orangutan di hutan itu penebar benih. Jadi emang dia salah satu satwa yang memang berperan dalam keseimbangan ekosistem gitu. Nah, jadi mungkin untuk kita anak muda selain edukasi, kita juga bisa membantu kita juga bisa membantu lembaga-lembaga konservasi. Misalnya kita punya tenaga nih, kita mau buat apa, atau kita kerjasama dengan lembaga-lembaga yang emang concernnya itu di konservasi gitu. Kita bisa melibatkan diri, atau mungkin teman-teman anak-anak muda juga ikut aktif lah dalam perkembangan konservasi ini gitu. Cari-cari tahu bagaimana sih konservasi. Itu sih langkah paling sederhana yang bisa kita lakukan gitu. Ya, Sobat Kampus, mari kita gunakan sosial media kita untuk kepentingan orang banyak, juga kepentingan satwa liar. Nah, ini Kak, Widya mau nanya, Kak itu udah berapa tahun sih bekerja di bidang konservasi alam ini? Kalau bekerjanya itu dari 2020, dari 2019. Nah, sebenarnya keterlibatan di dunia konservasi itu dari 2018, sejak penerima beasiswa peduli orangutan. Nah, jadi waktu saya masih PKL, karena saya juga PKL di salah satu site OIC, ya saya juga terlibat menjadi volunteer kegiatan-kegiatan OIC gitu sih, dari 2018 sampai sekarang. Selama kurang lebih 3 tahun itu ya kan Kak? Iya. Apa saja resiko yang udah pernah Kakak alami ketika bekerja atau terjun ke lapangan ataukah di kantornya?
mendalami bidang konservasi alam ini? Kalau resiko tidak terlalu tidak terlalu beresiko sih ya, karena cuman mungkin tantangan kali ya, tantangan karena saya nih backgroundnya biologi. Nah, saya bekerja di lembaga konservasi ini juga bukan yang langsung terjun ke lapangan. Sempat ngerasain terjun di lapangan, cuman saat ini saya ditempatkan ke bagian komunikasi, tim komunikasi OIC. Dan emang benar-benar bekerja di belakang layar sebenarnya. Dan mungkin tantangan saya karena saya bukan orang komunikasi, mungkin saya belajar lagi tentang bagaimana sih komunikasi ini gitu. Dan di sini sebenarnya peran tim komunikasi yang memang benar-benar berdampak untuk orang banyak, karena bagaimana cara kita mengkomunikasikan konservasi ini ke masyarakat umum gitu. Dan saya juga sempat terjun ke dunia reporting, jadi tukang nulis-nulis laporan gitu kan. Jadi banyak hal baru sih yang saya dapatkan di OIC. Saya memang bekerja di lembaga konservasi, tidak jauh dan tidak luput dari isu-isu konservasi, tapi saya juga belajar di sini karena saya ditempatkan ke tim komunikasi. Jadi saya juga belajar bagaimana sih caranya supaya bisa membuat satu produk komunikasi yang bisa dikonsumsi orang banyak gitu, terutama tentang konservasi. Nah Kak, ada nggak sih satu hal yang itu penting banget diketahui orang banyak tapi malah orang itu tidak tahu tentang hal tersebut yang berkenaan dengan konservasi alam ini Kak? Hal yang mungkin tidak diketahui orang banyak. Jadi mungkin ini ya, kasus yang sering kita dapat itu, orang mungkin tahu bahwa orang utan itu hewan yang dilindungi, tapi mungkin mereka nggak mau cari tahu lebih dalam kenapa sih hewan ini dilindungi gitu, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk memelihara gitu. Mungkin lebih ke nafsu kali ya, nafsu mereka yang karena mereka juga punya duit gitu kan. Terus sampai akhirnya ya mau pelihara, karena bayi orang utan itu emang lucu sekali, seperti anak kecil, seperti kita juga gitu. Dan sampai akhirnya mungkin mereka mau memelihara, padahal dampaknya itu besar dan untuk manusia juga gitu. Mungkin sederhananya itu, mereka mungkin tahu tapi nggak mau tahu gitu. Harapan kakak itu bagaimana untuk masyarakat agar peduli gitu terhadap konservasi alam? Mungkin lebih memperkaya informasi kali ya, karena kalau anak-anak zaman sekarang hal paling sederhana itu jangan membuang sampah, karena sampah itu emang berdampak sekali untuk lingkungan terutama kan, dan di sekitar kita juga. Hal yang paling utama itu jangan buang sampah sembarangan. Lalu untuk tahu bagaimana sih konservasi, kita mulai dari sekeliling kita aja gitu. Kita mulai dari ya kita cintai lingkungan kita gitu. Kayak misalnya ya kita mulai menanam pohon gitu kan. Lalu kalau memang sudah mencintai konservasi ini, ya mulai dalami, mulai cari tahu. Kita nggak harus bekerja di konservasi kok untuk tahu tentang konservasi gitu. Kita bisa cari tahu lewat berita, karena akhir-akhir ini kayak pemeliharaan satwa-satwa itu sangat sering gitu kan. Kita cari tahu kenapa sih manusia tuh suka kali memelihara satwa gitu. Ya kita mulai mencari tahu itu, dan kita jangan hanya sekedar cari tahu, kita lihat juga dampak yang terjadi ketika kita melakukan itu gitu. Jadi mungkin mulai dari diri sendiri, kita sadarkan dulu diri sendiri, baru menyadarkan orang lain gitu. Sobat Kampus, tadi merupakan pertanyaan terakhir di sesi kita pada hari ini. Nah, video mau tanya nih Kak, ada nggak sih closing statement dari Kakak untuk para mahasiswa agar selalu peduli kepada orang utan? Nah, Sobat Kampus, kita tahu bahwa orang utan merupakan hewan yang dilindungi. Orang utan merupakan hewan yang kini statusnya terancam punah. Nah,
Yuk kita mulai dari sekarang untuk peduli terhadap orang utan. Peduli bukan berarti memelihara, dan mencintai tidak harus memiliki. Nah, untuk teman-teman sobat kampus, yuk kita peduli dan kita beritahu sekitar bahwa orang utan bukan hewan peliharaan. Gitu. Ya, terima kasih Kak Sela atas waktu dan kesempatannya. Demikian Dinamika Siniar pada kali ini. Sampai jumpa di Dinamika Siniar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.